Di awal episode diperlihatkan seseorang ditemukan meninggal dunia dan para pelayan Oh Wan-soo mengira kalau yang meninggal adalah Do-yoon yang merupakan pengawal dari Oh Wan-soo. Hubungan Oh Wan-soo dan Do-yoon yang bukan hanya sekedar majikan dan pengawal nampaknya sudah tercium oleh para pelayan di sana. Para polisi sedang memintai keterangan para saksi atas kasus tersebut. Kembali ke acara pesta penggalangan dana Yayasan Now. Setelah memperkenalkan Do-yoon sebagai pengawal baru keluarga Hwain, Wan-soo dan suaminya pun memasuki tempat pesta dan menyambut para tamu di sana. Kehidupan Wan-soo di masa lalu tidaklah seindah seperti kehidupannya yang sekarang. Ibunya hanya seorang pramu golf di lapangan golf milik keluarga Hwain yang harus dipecat karena kesalahan kecil yang dilakukan terhadap Park Miran yang sekarang jadi mertuanya. Sejak kejadian itu, sang ibu mengatur kehidupan Wan-soo agar bisa menjadi seorang petenis terkenal meski harus putus sekolah dan pergi ke Amerika untuk berlatih dan bertanding. Prestasi Wan-soo mengantarkannya menjadi figur terkenal di dunia dengan banyak harta yang dia peroleh dari hasilnya menjuarai pertandingan tenis yang dia ikuti. Sayangnya perilaku buruk sang ibu yang gemar berjudi membuatnya mengambil keputusan untuk mendonasikan seluruh hartanya untuk kegiatan sosial. Sejak saat itu, sebutan sebagai malaikat amal melekat pada diri Wan-soo. Dan malam ini, Wan-soo kembali mengepakkan sayapnya untuk melindungi anak-anak dan wanita korban perang dengan menggalang donasi untuk mereka. Di tengah pesta itu, Jang Tae-ra memberi kode kepada Kim Yong-guk untuk meninggalkan tempat pesta dan mengikutinya. Siapa sangka, kalau pernikahan Wan-soo yang nampak baik-baik saja, ternyata dibumbui dengan perselingkuhan sang suami dengan sahabatnya sendiri, Jang Tae-ra. Sementara Jan-hee yang sudah mengantuk tapi tak menemukan ibunya, mendekati Wan-soo agar mencarikan keberadaan sang ibu. Wan-soo mencari keberadaan Tae-ra di kamarnya, tapi dia tidak menemukannya. Siapa sangka kalau dia menemukan Tae-ra justru sedang berada di kamarnya dan melakukan hal tak senonoh di sana. Dalam keterkejutannya, Tae-ra berusaha menjelaskan bahwa yang terjadi tidak seperti yang dilihat oleh Wan-soo. Tapi dia kembali terkejut untuk kedua kalinya ketika Wan-soo justru mempertanyakan perbuatan mereka. Kenapa harus sampai terpergok olehnya? Rupanya selama ini, Wan-soo sudah tahu hubungan gelap suaminya dengan Tae-ra. 걸리진 말지 좀. Wan-soo kemudian meninggalkan kamar itu, diikuti oleh pengawalnya dan kembali ke tempat pesta, menunjukkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara Do-yoon hanya menatap kecut ke arah Wan-soo yang sedang berdansa bersama Yong-guk. Selesai pesta itu, Wan-soo harus menghadapi ibu mertuanya yang malah terlihat kesal karena Wan-soo bersikap acuh kepadanya. Saking kesalnya, Park Miran sampai melempar bantal ke arah Wan-soo, namun Wan-soo yang tak kalah kesal membalas dengan melempar gelas di hadapan mertuanya. Rupanya Park Miran sudah tahu perselingkuhan anaknya, dan dia hanya khawatir kalau Wan-soo akan menggugat cerai Kim Yong-guk akibat perselingkuhan itu. Dia tidak mau hal itu terjadi, karena pasti akan berpengaruh pada nama baik grup Hwain. Wan-soo memperingatkan sang mertua agar tidak menyentuh Yayasan Now, karena meski yayasan itu adalah milik grup Hwain, tapi yang membesarkan yayasan hingga bisa seperti sekarang adalah Wan-soo yang merelakan tak punya waktu untuk bermain dengan anaknya. Karena itu dia tidak mau mertuanya menyentuh yayasan, apalagi mengambil dana dari yayasan lagi karena Yayasan Now sekarang sudah menjadi miliknya. Park Miran pun kembali murka dan mengancam akan membunuh Wan-soo suatu saat nanti. Wan-soo yang kalut, memutuskan minum sendirian di bar hotel tempatnya menginap. Pengawal Park menghampirinya dan melaporkan kalau Kim Yong-guk akan tidur di kamar lain malam ini karena tidak mau mengganggu waktu istirahatnya. Pertemuan pertama Wan-soo dan Yong-guk terjadi ketika keduanya berada di Afrika untuk menjadi relawan di sana.
Pertemuan singkat yang hanya terjadi 10 hari tidak menghalangi Yongguk dan Wonsu untuk memutuskan menikah. Meski status sosial mereka yang jauh berbeda, Park Miran bahkan sudah menunjukkan sifat jumawanya sejak pertemuan pertama mereka. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena semua adalah keinginan anaknya. Dia bahkan tidak segan bercerita kalau Yongguk pernah mengencani seorang model kosmetik perusahaannya, tapi wanita itu mati karena dibunuh olehnya. Meski pada akhir kalimatnya, Park Miran bilang kalau itu hanya sebuah kalimat sarkas. Dan sejak saat itulah, Wonsu didaulat untuk mengelola Yayasan Now. Tapi Park Miran yang tidak ingin kelakuan buruk ibu Wonsu mencoreng kredibilitasnya, menyingkirkan ibu Wonsu dengan jalan mengirimnya ke luar negeri. 걔 내가 죽인 거야. Doyun yang melihat Wonsu minum sendirian tanpa pengawasan dari pengawal, menghampiri Wonsu yang hendak kembali ke kamarnya dalam kondisi mabuk. Begitu sampai di depan kamarnya, Wonsu mulai bicara ngelantur dengan mengajak Doyun untuk tidur bersama malam itu. Wonsu yang sempoyongan dan hampir jatuh, dipapa oleh Doyun masuk ke kamarnya. Tapi kunci kamar itu jatuh di depan pintu. Keadaan mulai menegangkan ketika Yongguk mengetuk pintu itu dan menemukan kunci kamar yang terjatuh di sana, tapi Doyun dilarang oleh Wonsu ketika dia akan membukakan pintu. Untungnya Pak Park datang dan menjelaskan kalau Wonsu telah banyak minum tadi sehingga Yongguk pun meninggalkan tempat itu dan Pak Park memasukkan kunci kamar itu melalui celah di bawah pintu. Tapi hujan tiba-tiba turun, Doyun meninggalkan kamar Wonsu dan Wonsu terlihat sudah mengenakan baju tidur miliknya. 너는 그냥 자버릴까?